GKY sadaya kuat, sehat, diberkati. Shalom. Amin. Shalom. Duduk di tahta berkuasa mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Kudus dan mulia namamu, haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Sekali lagi kita angkat pujian ini dengan penuh kasih. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta berkuasa mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya. Kudus dan mulia namamu, haleluya, haleluya. Sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya. Kudus dan mulia namamu, haleluya, haleluya. Sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Amin. Haleluya, kudus dan mulia namamu, haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya. Kudus dan mulia namamu, haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Mari kita sama-sama menyampaikan pengakuan iman rasuli kita di hadapan Tuhan. Aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk doa pembukaan dan juga mendoakan anak-anak sekolah minggu, nanti saya minta dengan hormat Bapak Jakaria. Berdoa. Allah Bapa yang kami sembah puji muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sukacita hati kami terus bertambah ketika kami berada di tempat ini. Kami boleh memanfaatkan waktu kami sebaik mungkin untuk boleh menyembah, memuji, memuliakan Engkau. Karena untuk itulah kami diciptakan. Kami adalah pemuji dan penyembah Engkau. Kami bersukacita kalau malam hari ini di tengah-tengah ibadah kami boleh melihat anak-anak sekolah minggu yang juga terlibat di dalam persekutuan seperti ini. Dan kami percaya bahwa inilah fondasi yang harus kami tanamkan kepada anak-anak ini. Karena mereka adalah penerus generasi-generasi yang akan membangun jemaat Tuhan, yang akan memperkokoh dan menjadi tiang gereja di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu Bapa Surgawi, kami pohonkan berkat bagi anak-anak ini. Biarlah sejak kecil mereka boleh lebih mengenal tentang penciptaan mereka, mengenal juru selamat mereka, lebih mengenal firman Tuhan yang terus akan memperbaharui kehidupan mereka. Kami percaya anak-anak ini akan menjadi anak-anak yang hebat di masa-masa yang akan datang. Anak-anak yang boleh kami banggakan sebagai penerus bangsa, sebagai penerus gereja, dan sebagai penerus keluarga. Kami memulai acara ibadah kami pada malam hari ini dengan penuh ucapan syukur, dengan berdoa kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Silakan. Kita akan memuji memuliakan Tuhan. Kita akan angkat pujian kita ini yang berjudul Mari Kita Sambut Sang Raja. Kita mau memuji memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita. Namanya
Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Alat menyanyi mulia bagi Raja, diberi selamat atas bumi, ada kala lahirnya. Kalian bangsa baik bersuka, ikut nyanyian di surga. Yesus anak lahir, jadinya
hari ini kami merendahkan seluruh hidup kami untuk diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu. Tuhan kiranya berkenan memberkati kami. Urapi hamba-Mu secara khusus. Hamba manusia biasa. Tapi Tuhan berikanlah hikmat buat kami untuk memahami kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kuasa roh jahat ingin mengganggu kami dan konsentrasi kami untuk membuat kami tidak fokus mendengarkan firman-Mu. Kami bersatu hati mohon di dalam nama Yesus, berikan roh ketenangan buat kami. Urapi kami, urapi ruangan ini. Tuhan bertahta di atas kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk kembali. Baik, shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kita boleh beribadah. Walaupun kita terbagi pada hari ini ada yang ke GPPS karena ada undangan. Jadi kita bersyukur kita boleh beribadah pada hari ini. Baik, mari kita membuka firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasal 1. Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-35. Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-35. Saya bacakan firman Tuhan berkata demikian. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maka terkejutlah Maria, terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hati, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah." Saudara-saudara sekalian kekasih dalam Tuhan, saya ingin kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini dengan sebuah tema adalah tantangan bagi sebuah kemustahilan yang ada kaitan dengan kelahiran Yesus. Tantangan bagi sebuah kemustahilan yang berkaitan dengan kelahiran Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian kekasih, apa yang saya maksudkan dalam teks ini? Bahwa dunia, banyak orang mengatakan bahwa kelahiran Yesus itu adalah sesuatu sejarah yang dibuat-buat. Tidak mungkin. Bagaimana Allah yang Maha Kudus, yang Maha Kuasa, Maha Suci bisa masuk ke dalam dunia yang jahat ini? Tetapi Tuhan berkata, bagi Allah tidak ada mustahil. Saudara-saudara sekalian kekasih dalam Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita sesuatu yang bertolak belakang. Sebuah tantangan
yang meyakinkan kita bahwa Yesus memang lahir di muka bumi ini. Walaupun itu ada tantangan yang memberi gambaran kepada kita untuk menolak kalau Yesus itu memang lahir di muka bumi ini. Yang pertama, saudara kekasih dalam Tuhan, tantangan kemustahilan yang pertama adalah Maria seorang perawan dan mengandung seorang anak. Maria tidak memahami bagaimana hal itu terjadi. Dalam Lukas 1 ayat 37 berkata, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Walaupun ada orang mengatakan, dalam sejarah mengatakan, tidak mungkin Yesus lahir dari seorang perawan. Dia belum bersuami. Dia baru tunangan. Tetapi Yesus lahir. Allah sendiri menjawab bahwa bagi Allah tidak ada mustahil. Allah sanggup mengatasi. Allah sanggup bekerja dalam kehidupan, dalam tantangan kemustahilan itu. Walaupun tidak mungkin bagi dunia. Walaupun dunia mengatakan tidak mungkin. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yesus lahir. Memang lahir dari seorang perawan yang belum disentuh oleh laki-laki dan oleh Roh Kudus. Roh Allah sendiri yang melahirkan Yesus melalui seorang perawan yang bernama Maria. Yang kedua, tantangan kemustahilan kedua. Yesus anak Allah lahir sebagai manusia. Bagaimana Allah bisa menjadi manusia? Ini pertanyaan bagi kita sebagai orang percaya. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, seringkali kita mengalami sebuah kebingungan. Bagaimana Allah yang Maha Kudus itu menjadi manusia? Dan memang itulah yang dia lakukan. Allah menjawab, aku akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Artinya Yesus dalam kemustahilan yang tidak mungkin bagi manusia, tetapi dia menjadi manusia dalam proses Allah sendiri. Walaupun dia Allah, tetapi dia mampu menjadi manusia sempurna. Hanya dia tidak berdosa. Dia datang menyelamatkan manusia. Melalui dia menjadi manusia, dia mati, dia bangkit dan naik, dan tidak akan lama akan turun dari dunia, dari surga ke dunia ini. Tantangan yang kedua tadi adalah Yesus anak Allah lahir sebagai manusia. Bagi dunia tidak mungkin, tetapi bagi Allah mungkin, karena dia datang ke dalam dunia. Tantangan kemustahilan yang ketiga, keselamatan datang melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Matius 1 ayat 22 dan 23. Dunia berkata tidak mungkin. Yesus lahir membawa keselamatan hanya melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Bagaimana kematian dan kebangkitan Yesus menjadi keselamatan bagi kita? Allah sendiri berkata dalam Injil Matius, berkata, dia akan melahirkan seorang laki-laki. Dia akan memberi nama Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian kekasih dalam Tuhan. Dalam bulan Natal ini kita merayakan kelahiran Yesus Kristus. Salah satunya, ada saja orang-orang yang pintar mengelabui kebenaran kita. Sehingga tidak mungkin Yesus lahir dari seorang perawan. Tidak mungkin dia menyelamatkan manusia. Dia mungkin jadi manusia. Tidak mungkin dia menyelamatkan manusia hanya melalui kematian dan sebagainya. Sebagai kesimpulan buat kita hari ini adalah, mari kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Proses kelahiran Yesus itu walaupun kelihatannya tidak mungkin, tapi itulah keunikan Allah bagi kita. Dia menyelamatkan kita. Mari kita terima tantangan untuk mengikuti rencana Allah dalam hidup kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Di zaman akhir ini, Allah kita adalah Allah yang hebat. Allah kita adalah Allah yang juru selamat. Allah kita adalah Allah Immanuel,
yang sanggup melakukan segala perkara. Bukan hanya kelahiran Yesus, Dia mampu memberkati kita, Dia mampu menopang kita, Dia mampu menyertai kita. Walaupun tidak mungkin, akan menjadi mungkin. Karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan. Walaupun seringkali orang memberi tantangan buat kami bahwa rancangan perjuangan Yesus itu tidak mungkin. Tetapi bagi kami, apa yang Yesus lakukan ini adalah sesuatu yang mungkin bagi kami. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian hadir pada malam hari ini. Mungkin ada di antara kami yang sulit mengakui kemahakuasaan Allah. Mungkin ada yang meragukan kekuasaan Allah. Baik kekuasaan Allah untuk menyelamatkan kami, kekuasaan Allah untuk menyembuhkan kami, kekuasaan Allah untuk memulihkan kami, kekuasaan Allah yang memberikan berkat atas kami. Berikan kami kekuatan untuk memahami bahwa rancangan Allah itu sempurna bagi kami. Apa yang telah Allah kerjakan melalui Yusuf dan Maria, bagi kami juga Allah akan kerjakan, melakukan perkara yang berbeda dari apa yang kami pikirkan dalam hidup kami. Kami bersyukur dan terima firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sudah sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Biarlah kiranya ini kembali membuat iman percaya kita di hadapan Tuhan semakin hari semakin kuat. Haleluya. Selanjutnya kita akan memberikan masing-masing perkiraan kita. Kotak persembahan ada di belakang Bapak Ibu di pintu masuk. Bagi yang belum sempat memberi, dipersilahkan, dan bagi yang sudah boleh tetap duduk di tempat masing-masing. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan angkat pujian kita dari NKI nomor 40, Mari Orang Saleh. Yesus yang
sekali Yesus, selamanya Yesus, untuk menjadi doa kita, harapan kita di hadapan Tuhan. Kita mau tetap setia selamanya, Yesus yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita angkat sekali lagi pujian ini dalam segala keadaan. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan sekali Yesus. Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesus, oh Yesusku,
Saudara-saudara sekalian, dari tempat ini saya sebagai hamba Tuhan menyampaikan terima kasih untuk perhatian kita dalam mengembangkan sayap pelayanan kita di pos PU Elsade ini. Dengan tenaga, dengan keuangan, fasilitas. Doa kami sebagai hamba Tuhan dan BPJ, kiranya Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami telah menjadi milik-Mu. Kami sudah menikmati keselamatan yang dari Tuhan. Itu sebabnya Bapa kami bersyukur karena Yesus melakukannya bagi kami. Pada minggu ini Tuhan, kami akan berkarya. Kiranya dimanapun dan apapun yang kami kerjakan, baik sebagai ASN, non-ASN, petani, pekebun, siswa dan mahasiswa, apapun pekerjaan kami, Tuhan memberkati kami sekalian. Kiranya Tuhan memberkati juga umat-Mu di Elsade ini. Kalau ada di antara kami yang sakit, Tuhan jamah kami. Baik hamba-Mu Pak Suandi yang membutuhkan sentuhan Tuhan, kami mohon di dalam nama Yesus, bagian tubuhnya yang membutuhkan pemulihan, Tuhan berkati. Berkati Bu Gembala dalam perjalanan yang baru saja tiba di Kampung Lompejeng. Tuhan hiburkan keluarga kami yang berduka cita. Dan berkati juga Tuhan jemaat-Mu pada hari ini, ada yang membawa berkat yang akan kami nikmati menjadi perjamuan kasih bagi kami, yang mempererat iman dan keyakinan dan tali persaudaraan kami. Tuhan berkati semua mereka yang telah membawa berkat jasmani, sehingga kami makan minum menjadi berkat kekuatan bagi kami. Seluruh jemaat-Mu, masyarakat kami di sekolah darah, sekolah Oda ini, sekolah mulia, sekolah Jole ini Tuhan, Engkau berkati. Kami percaya dimanapun kami berada, baik anggota jemaat anak Tuhan atau orang yang belum percaya di dua kampung ini, kiranya kemenangan kemuliaan Tuhan Engkau menyinari tempat ini, baik sekolah Jole maupun sekolah darat. Lawati kampung ini dengan kasih karunia-Mu. Yang belum diselamatkan Tuhan, selamatkan mereka dengan cara Tuhan sendiri. Bapa, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan pelihara kami, baik yang jauh dekat. Tuhan pelihara kami sampai kami di rumah kami dengan baik. Saudara-saudara sekalian, tengadakan kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Dia Tuhan yang mampu memberkati saudara, memberikan berkat yang sempurna, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, karya keagungan Tuhan, berkat yang sempurna dari Roh Kudus, memberkati, melindungi dan menjaga dan menopang umat dari sekarang sampai selama-lamanya.